Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dalalatu sigotil amri. Sebelum saya menjelaskan materi lebih dalam, saya akan memperkenalkan sedikit tentang dalalah. Dalalah adalah petunjuk yang mengantarkan kita untuk memahami suatu makna. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap dalil pasti punya makna, akan tetapi maknanya itu tersirat, tidak seperti dalil yang tersurat, yang tertera dalam Al-Quran itu namanya dalil atau ayat. Nah, untuk memahami untuk memahami makna yang terkandung dalam dalil itu, kita juga harus memahami dalalahnya. Jangan sampai apa yang ingin disampaikan oleh dalil tersebut itu kita salah paham dengannya. Makna suatu dalil itu mau mengatakan A, tapi karena kita tidak paham dengan dalalahnya, kita jadi memahami yang B. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui dalalah, memahami dalalah dalam suatu dalil. Jadi, dalil ada seperti tanda panah sebagai ilustrasi yang menunjuk kepada makna. Nah, tanda panah inilah yang disebut dengan dalalah, yang memberikan petunjuk kepada kita yang membaca dalil untuk memahami makna yang terkandung dalam dalil tersebut. Seperti juga kalam nafsinya Allah. Kalam nafsinya Allah itu tersirat yang terdapat dalam kalam lafzi. Kalam lafzi ini yang tersurat, yang tertera dalam Al-Quran. Misalnya, kalam lafzinya Allah, kulu washrobu wa la tusrifu. Itu yang tersurat, yang bisa kita baca. Akan tetapi, kalam nafsi adalah makna yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalam lafzinya tersebut. Nah, kalam nafsi ini karena tersurat, maka kita boleh membuat redaksi kata kita sendiri untuk menjelaskan kalam nafsi yang terkandung tersebut, yang tersembunyi tersebut. Akan tetapi kita harus tetap pada makna yang dimaksudkan dan tidak boleh menyimpang dari makna yang mau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu ilustrasinya. Jadi seperti contoh ayat tadi, kalam lafzinya kulu washrobu wa la tusrifu. Nah, itu kalam lafzinya. Kalam nafsinya bisa kita redaksikan sebagai Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum, tetapi Allah melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Nah, itu salah satu contoh tentang kalam nafsi dan kalam lafzi. Selanjutnya, kita masuk ke materi tentang dalalah sigotil amri, yang pada kesempatan kali ini kita akan jadikan referensi kitab usul fikih terbitan Departemen Agama yang kita gunakan di sekolah. Nah, ini merupakan lembaran atau isi dari kitab usul fikih terbitan Departemen Agama. Untuk Faslus Salis, bab yang pertama tentang amar dan nahi, tentang perintah dan larangan. Kita bahas tentang dalalatu sigotil amri. Ternyata ikhtalafal ulama'u fi dalalati sigotil amri. Ternyata para ulama itu berbeda pendapat tentang dalalah sigotil amri. Fakila innaha mushtarakun lafziyun bainal ijabi wan nadabi wal ibahati. Nah, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya sigotul amri itu sama lafaznya ketika menunjuki perkara yang ijab atau yang wajib, perkara yang nadab atau yang sunnah, dan perkara yang ibahah atau yang mubah. Wakila innaha mushtarakun ma'nawiyun baina hadhil asya'i thalathati. Dan juga sama dari segi makna ketika menunjuki sesuatu yang tiga tersebut. Apa yang dimaksud sesuatu yang tiga itu? Yaitu wajib, sunnah, dan mubah. Wal maknanya, maksudnya al-mushtaraku bainahuma, maksud dari kesamaan dari segi lafaz dan segi makna tersebut, huwal iznu fil fi'li, adalah kebolehan atau izin untuk melakukan. Nah, di sini dikatakan izin atau kebolehan untuk melakukan karena yang dibahas adalah sigotil amri,
Berbeda ketika nanti kita membahas tentang sigotit tarki, maka tentunya yang dikatakan adalah larangan untuk melakukan. Dan pendapat yang kedua, wakila innaha mushtarakun lafziyun bainal ijabi wan nadabi faqat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya dalalatu sigotil amri itu sama dari segi makna ketika menunjuki perkara yang wajib dan yang sunnah saja. Nah, di sini tidak menghimpun kesamaan dari segi makna dan juga tidak menghimpun ketika menunjukkan perkara yang mubah. Mungkin pendapat ini memberikan kelompok khusus, ruang khusus untuk perkara yang mubah. Nah, jadi kedua pendapat ini yang pertama itu mengatakan bahwasanya sigotul amri itu sama saja dalam hal lafaz dan hal makna ketika menunjuki suatu perbuatan yang wajib, yang nadab, yang mubah. Sedangkan yang kedua mengatakan bahwasanya dalalatu sigotil amri itu sama dari segi lafaz ketika menunjuki perkara yang wajib dan yang sunnah saja. Nah, akan tetapi ini bukan merupakan pendapat yang dipegang atau yang rajih, bukan pendapat mayoritas ulama. Nah, ini pada paragraf selanjutnya dijelaskan, walakinna jumhurul ulama yaqulun, akan tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama itu berpendapat inna sigotal amri al-mujarradata an qarinatin tu'ayyinul murada minha, bahwasanya sigot amri yang tidak memiliki qarinah tertentu yang menjelaskan tentang makna dari ayat tersebut atau dari dalalah tersebut, wahiyah tufidu wujubal ma'muri bihi wa talabuhu talaban jaziman, maka dalalah sigotul amri tersebut itu bermakna kewajiban untuk melakukannya, kewajiban untuk melakukan sesuatu dengan tuntutan talaban jaziman, dengan tuntutan yang pasti, artinya perkaranya wajib. Karena talaban jaziman, seandainya talaban ghairu jazimin, maka yang dimaksud adalah nadab atau sunnah. Jadi yang dimaksudkan adalah sigot amri atau bentuk amar yang tidak memiliki qarinah tertentu yang menjelaskan secara khusus tentang makna yang terkandung dalam suatu ayat, itu yang dimaksud qarinah. Jadi qarinah itu merupakan indikasi atau sesuatu yang menjelaskan secara khusus tentang maknanya suatu ayat. Jika suatu ayat yang berbentuk amar, yang berbentuk perintah tidak memiliki qarinah tertentu, maka kita bisa langsung memahami bahwa dalalahnya itu menunjukkan kepada suatu perkara yang wajib untuk diikuti, perkara yang tuntutannya pasti harus dilakukan. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Wa istadalla jumhuru ala dzalika bima yati, dan jumhur ulama berdalil atau memiliki dasar sebagai berikut. Ini adalah alasan kenapa jumhur berpendapat seperti itu. Yang pertama, li'annahum wajadu annal mutabadara min sigotil amri rajhani janibal fi'li ala janibit tarki. Bahwasanya mereka memahami bahwasanya bersegera atau tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu itu lebih utama ketika atau daripada meninggalkan sesuatu. Saya ulangi, menyegerakan untuk melakukan sesuatu itu lebih utama daripada meninggalkan sesuatu ketika sigotnya amar, ketika perkaranya atau lafaznya itu berbentuk suatu perintah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, kata sigotul amri. Nah, ketika bentuknya merupakan amar, sigotnya amar, maka melakukan itu lebih utama daripada meninggalkan.
Namun apabila sigotnya merupakan tarki, sigotut tarki, maka sebaliknya meninggalkan itu lebih utama daripada melakukan. Nah, walamma kana al-kalamu fi sigotil amri muwajjihatan minal khaliqi ilal makhluk kana hadha yufidu wujubal imtithal. Dan ketika kalam fi sigotil amri, ketika dalil atau firman Allah yang berbentuk amr, yang berbentuk perintah, itu dihadapkan kepada makhluk, kepada hamba, maka ayat tersebut itu bermakna kewajiban untuk mengikuti, kewajiban untuk melakukan perintah tersebut. Nah, itu pendapat yang kedua. Yang pertama. Kita pindah ke pendapat yang kedua, alasan yang kedua. Inna tarikal ma'muri yusamma asiyan. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sesuatu yang diperintahkan itu disebut pemaksiat, orang yang bermaksiat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, afa'asaita amri, apakah kamu mendurhakai perintahku? Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman-Nya, la ya'suna ma amarohum, mereka atau malaikat, yang dimaksud adalah malaikat, tidak mendurhakai apa yang aku perintahkan kepada mereka. Wa annal asiyah yustahiqqun naro, dan pemaksiat itu tempatnya adalah neraka. Dia wajib, dia berhak untuk api neraka. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naro jahannama khalidina fiha abada. Dan siapa yang bermaksiat atau mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi dia adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya selamanya. Nah, itu adalah ancaman atau azab yang ditimpakan kepada pemaksiat. Fahadhil ayatu tadullu ala anna tarikul ma'muri bihi yustahiqqul azab. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yustahiqqul azab, berhak atas azab, dia akan mendapati azab. Wa istihqaqul azabi ala tarkil ma'muri bihi dalilun ala wujubihi. Dan ditimpanya azab atau ancaman azab kepada orang yang meninggalkan perkara yang diperintahkan itu merupakan bukti atau dasar yang membuktikan atau menunjukkan bahwasanya perkara tersebut adalah wajib. Idh anna ghairul wajibi la iqaba ala tarkihi, karena tidak ada azab yang ditimpakan kepada orang yang meninggalkan suatu perintah kecuali perintah itu wajib. Jadi yang kena azab ketika ditinggalkan adalah perkara wajib saja. Perkara nadab, perkara ibahah itu tidak ditimpai azab. Kita tidak ditimpai azab ketika meninggalkan perkara yang sunnah dan perkara yang mubah. Hanya wajib saja yang kita disiksa ketika meninggalkan. Bila khilafin, tanpa adanya perbedaan pendapat. Nah, alasan yang ketiga atau dalil yang ketiga, annallaha ta'ala qala falyahzuril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitnatun aw yusibuhum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala itu takut atas fitnah yang akan ditimpakan kepada mereka atau azab yang sangat pedih yang juga akan ditimpakan kepada mereka. Quran Surah An-Nur ayat 93. Faqad haddadallahu al-mukhalifina bil fitnati fid dunya wal adzabil alim fil akhirah. Sesungguhnya Allah telah mengancam orang-orang yang menyalahi aturannya, menyalahi perintahnya dengan fitnah, dengan ancaman fitnah di dunia, plus dia juga akan mendapati azab yang pedih di akhirat.
eh, terdapat kesalahan dalam gambar ini. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya yang ketiga ini maksudnya adalah Allah mengancam kepada orang-orang yang meninggalkan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang keras. Ancaman yang keras itu berupa fitnah di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Nah, maka dari itu perkara-perkara tersebut atau tiga alasan ini dijadikan sebagai dalil oleh jumhur ulama untuk menilai atau menghukumi suatu ayat yang memiliki sigot amri yang tidak memiliki korina. Artinya ketika ayat tersebut berbentuk lafaz perintah, berbentuk perintah tetapi tidak memiliki korinah tertentu yang menjelaskan secara khusus tentang makna yang terkandung dalam ayat tersebut, maka kita bisa langsung menilai bahwasanya perkara yang ditunjukkan adalah perkara yang wajib, perkara yang harus untuk dilakukan, dan ketika ditinggalkan maka akan dibalas dengan dosa atau azab dan fitnah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pemaksiat. Demikianlah sedikit penjelasan tentang dalalatu sigotil amri. Nah, apa yang saya jelaskan memang tidak sepenuhnya berdasarkan yang saya jelaskan hanya berdasarkan tugas yang diamanahkan kepada saya. Kelanjutannya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain, dan saya berharap kita terus menambah ilmu kita terus belajar. Jangan berhenti atau bosan untuk mempelajari apa yang telah kita pelajarkan. Jangan bosan untuk murojaah, karena seperti yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh Ustadz Firdaus dalam pengajiannya, bahwasanya jika seseorang tidak mau lagi mendengar ilmu yang telah dia pahami, ilmu yang telah dia dengar berulang kali, falaisa bitolibil ilmi, maka dia bukanlah penuntut ilmu. Maka janganlah kita bosan untuk mengulang-ulang apa yang telah kita pahami, karena pemahaman atau ilmu yang kita dapat di pembacaan yang pertama kali, ketika kita pertama kali membaca, akan berbeda dengan ilmu yang kita dapatkan ketika kita membaca yang kedua kalinya. Maka jangan bosan-bosan menonton video ini. Nah, terima kasih atas perhatian dan semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.